Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk pertemuan kedua di minggu kedua dalam pembelajaran daring. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya teknologi informasi dan komunikasi, alat-alatnya, fungsi dan kegunaannya berbeda. Ada yang fungsi peralatan teknologi yang berfungsi untuk informasi, ada yang berfungsi untuk komunikasi, bahkan ada juga yang bersifat peralatan teknologi yang bersifat informasi dan komunikasi. Kita langsung saja. Nah, di sini kita lihat bahwa ada pertanyaan, apakah kalian tahu benda-benda di bawah ini? Mungkin kalian sudah tahu tentang benda-benda yang Bapak tampilkan. Tentunya di sini ada telepon, radio, proyektor, faksimili, handphone, komputer, laptop, satelit, internet, dan lain-lain. Di sini adalah bagian dari alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Namun, di antara benda-benda atau barang-barang ini mempunyai kegunaan yang berbeda. Ada yang termasuk peralatan teknologi informasi, ada yang termasuk peralatan teknologi komunikasi, dan ada juga yang termasuk peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, nah, di sini penjelasannya bahwa peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Dari judulnya saja sudah Bapak bedakan. Teknologi informasi yang berwarna biru, sedangkan teknologi komunikasi berwarna merah. Peralatan teknologi informasi mempunyai pengertian bahwa peralatan teknologi ini apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebar informasi dengan sistem kerja satu arah. Pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan bahwa sistem kerja satu arah adalah di mana kita hanya menyampaikan sebuah informasi, menyebarkan informasi atau mengkomunikasikan informasi saja tanpa harus timbal balik. Itu dimaksud dengan informasi. Contohnya seperti berita di televisi, berita di radio, itu tanpa ada komunikasi, hanya menyiarkan baik sebuah iklan, berita, ataupun yang menyangkut kepada informasi, itu dimaksud dengan satu arah. Sekarang yang kedua adalah peralatan teknologi komunikasi. Maaf, ini salah ya. Komunikasi harusnya komunikasi. Peralatan teknologi komunikasi, di mana peralatan ini yang dapat memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lain dengan sistem dua arah. Peralatan teknologi komunikasi, dia identik kepada menukar sebuah informasi, saling tukar informasi dengan sistem dua arah, di mana sistem dua arah ini kita ketahui bahwa bila kita menyampaikan sebuah informasi, maka akan timbal balik menyampaikan informasi secara cepat. Contohnya handphone dan telepon, itu dimaksud dengan sistem dua arah. Contohnya, kalau kita sedang bertelepon, kita memberikan pernyataan Assalamualaikum, maka akan dijawab Waalaikumsalam. Selanjutnya, kalau kita mengucap halo, maka akan timbal balik halo juga. Itu dimaksud dengan sistem dua arah. Jadi saling berbicara, saling timbal balik, saling merespon. Itu dimaksud dengan sistem dua arah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam peralatan teknologi informasi. Nah, di sini ada beberapa jenis peralatan teknologi informasi. Peralatan teknologi informasi yaitu berupa komputer, faksimili, televisi, radio, proyektor, internet, berupa email, messenger elektronik, dan koran elektronik. Nah, ini adalah peralatan teknologi informasi yang dibutuhkan. Mungkin kalian, nah ini adalah gambarnya. Yang pertama Bapak tadi menyebutkan, ini adalah dimaksud dengan komputer.
Gambar satu ada dua antara perangkat komputer dengan komputer kekinian, yaitu dimaksud dengan laptop. Ini semua dua-duanya disebut dengan komputer. Cuman jenis komputer ini berbeda. Mungkin kalau yang pertama ini adalah komputer yang biasa kita gunakan di rumah, di warnet, karena masih menggunakan perangkatnya terpisah. Ada speaker, monitor, CPU, keyboard, mouse. Sedangkan yang kedua, jenis kedua adalah laptop. Laptop ini adalah termasuk jenis komputer, di mana komputer portabel yang bisa dibawa kemana-mana. Speaker, mouse, keyboard, CPU itu ada di dalam laptop ini. Sehingga untuk memudahkan kita dalam membawanya kemana-mana dibandingkan yang komputer rumahan seperti ini. Oke, yang kedua ada yang masuk dengan faksimili. Nah, faksimili tentunya sama saja dengan sistem telepon, cuman telepon tidak bisa menelpon, dia hanya bisa mengirimkan data. Kalau kita mengirimkan surat, kita tidak harus ke kantor pos. Kita lampirkan surat, ini bentuknya seperti printan, kita masukkan suratnya ke sini, sehingga kita ketik nomor, pijit nomor yang faksimili yang akan kita kehendaki daerah mana. Lalu setelah itu kita tekan enter. Setelah tekan enter, maka surat akan sampai kepada pemilik. Misalkan kita di daerah Serang, kita akan mengirim surat ke Bandung, tinggal lampirkan surat yang akan kita kirim, tidak harus ke pos. Kita ketik, kita pijit nomor yang di sini, lalu kita enter, maka secara tidak langsung di sini seperti printan, kita keluarkan, nanti keluar lewat bawah sini, baru nanti di sana keluar berupa surat juga. Nah, ini adalah kegunaan dari faksimili, hanya menyampaikan sebuah informasi saja. Komputer pun sama, hanya menyampaikan sebuah informasi dari internet. Yang ketiga adalah televisi. Nah, televisi di sini mungkin kita tahu ya, kalau televisi ya sama saja sebuah alat informasi juga. Kita tidak bisa respon atau umpan balik atau hanya sistem satu arah saja. Yang keempat adalah radio. Nah, ini adalah radio. Kenapa? Ini radio yang sudah zaman jadul ya. Kalau sekarang radio sudah canggih, sudah pakai CD, DVD. Nah, ini adalah Bapak menggunakan radio yang jadul. Dia tetap yang namanya radio hanya menyampaikan sebuah informasi, tidak bersifat secara respon timbal balik atau dua arah, hanya sebagai informasi saja. Adapun kalau misalkan radio suka ada video telepon interaktif, itu yang mengkomunikasikan bukan radio, namun yang mengkomunikasikan adalah telepon atau handphone. Yang kelima adalah proyektor. Nah, ini maksud dengan proyektor. Mungkin kita ketahui waktu sedari SD, SMP, kita sudah pernah menggunakan proyektor ini. Gunanya untuk apa? Untuk membantu orang dalam sebuah pekerjaan, ditampilkan kepada semua orang. Nah, ini adalah jadi tampilkan informasi kepada semua orang. Ini biasanya dipakai di perkantoran, di bidang pendidikan, yaitu kita pembelajaran SD, SMP juga menggunakan proyektor. Awas, ini bukan namanya infocus, tapi ini namanya adalah proyektor. Jadi kalau infocus itu adalah nama merek dagang, tapi kalau proyektor itu adalah alatnya, atau disebut dengan LCD, proyektor. Yang keenam ini adalah internet. Nah, internet di sini tentunya kita sering menggunakan untuk mencari sebuah informasi, yaitu kita menggunakan internet di sini, baik dari email, dari berita-berita elektronik, kita menggunakan internet, sarana internet ini tentunya. Karena kalau internet itu tidak bisa ini gambarnya mungkin internetnya tidak bisa secara abstrak, tapi internetnya hanya untuk jaringan antar jaringan dari handphone dan sebagainya. Sinyal ini adalah internet. Yang ketujuh ini adalah namanya ada tablet ya. Cuman tablet di sini Bapak contohnya adalah mungkin kurang jelas ya, ini adalah berita, sebuah berita yang disampaikan dalam
internet yang ada di atas nomor 6 ini masih berkelanjutan dengan nomor 6, nomor 7 ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam apa saja sih peralatan teknologi komunikasi. Nah, peralatan teknologi komunikasi sudah disampaikan, yaitu sistem dua arah saling respon timbal balik. Yang pertama ada telegraf, yang kedua satelit, ketiga telepon, keempat handphone, 5 walkie-talkie. Mungkin kalian harus bisa membedakan antara telepon dengan handphone. Kalau telepon itu biasanya di perkantoran yang mempunyai kabel antara gagang telepon dengan nomor. Tapi kalau handphone itu tidak harus menggunakan kabel karena ada satu paket. Walkie-talkie. Nah, walkie-talkie itu adalah yang biasa dipakai untuk kepolisian, mengatur lalu lintas, menyampaikan komunikasi antar dua arah, satu polisi dengan polisi yang lain. Contohnya kita masuk ke dalam gambar. Nah, yang pertama ini adalah telegraf. Nah, ini mungkin kalian selebihnya ada yang tahu dan banyak kan yang tidak tahu. Nah, ini adalah benda telegraf. Telegraf digunakan untuk sistem komunikasi pada zaman dulu, yaitu menggunakan sinyal listrik menggunakan sandi Morse. Kalau mungkin di sini anak pramuka tahu ya, anak pramuka sering menggunakan sandi Morse, huruf abjad A sampai Z, itu setiap satu fluid itu tentunya berbeda. Ini sama saja dengan telegraf, cuman telegraf kita memijitnya dari sini, kita tekan saja sini, misalkan huruf A1, A tit, nah kalau B tit tit dan sebagainya. Maaf ya, agak sedikit nggak enak bicaranya. Nah, ini adalah telegraf ya. Telegraf dipakai zaman untuk peperangan dulu ya, mungkin untuk menyampaikan sebuah komunikasi antar komunikasi batalion satu dengan batalion yang lain. Dulu tidak ada handphone, tidak ada telepon, menggunakan sistem telegraf, menggunakan sinyal listrik, yaitu saling komunikasi menggunakan sandi Morse. Tentunya tidak sembarang orang untuk memahami sandi Morse untuk berkomunikasi satu sama lain, baik individu maupun kelompok menggunakan telegraf ini ya. Yang kedua, nah ini yang kedua adalah satelit. Nah, satelit sering kita gunakan untuk komunikasi. Misalnya contohnya handphone. Handphone apakah langsung handphone satu ke handphone lain? Tidak. Tetapi kita bertelepon dari Serang ke Bandung, tentunya kita akan mengirimkan suara ke satelit bumi. Nah, ini adalah satelit bumi. Baru kita kirimkan ke atas ke satelit luar angkasa, baru nanti dipancarkan lagi ke satelit bumi, nanti dipancarkan lagi ke handphone yang akan kita tuju. Nah, itu adalah sistem kerja satelit untuk komunikasi. Yang ketiga adalah telepon. Nah, mungkin telepon sawu ya, sudah tidak usah dijelaskan. Nomor 4, nah di sini nomor 4 ada handphone. Handphone udah spesial ya. Handphone dulu mungkin jadul, hanya untuk komunikasi, pesan saja. Tapi kalau sekarang handphone sekarang wah luar biasa, sudah canggih, sudah bisa memutar video, mencari berita dari internet dan sebagainya. Nah, yang kelima, nah ini adalah walkie-talkie. Walkie-talkie itu dipakai untuk kepolisian, dinas perhubungan, ataupun perangkat desa dan yang lainnya lah, untuk saling komunikasi antar satu sama lain, bertukar informasi. Nah, ini adalah alat komunikasi walkie-talkie. Oke, selanjutnya, nah supaya kita bisa membedakan tadi ya, mungkin satelit ada gambar 2. Satelit luar angkasa tentunya seperti ini. Nah, ini bumi, ini adalah satelit. Satelit di luar angkasa itu sangatlah banyak, ribuan kalau kita ingin tahu. Tapi untuk fungsinya untuk apa? Fungsi satelit tentunya berbeda-beda. Satelit kita Indonesia menggunakan satelit Palapa untuk komunikasi. Nanti kita akan jelaskan selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, di sini supaya bisa membedakan antara satelit bumi dengan satelit luar angkasa. Nah, kalau satelit bumi itu mengirimkan sinyal kepada satelit luar angkasa. Ya, satelit luar angkasa yang berfungsi untuk apa? Untuk kalau kita berhubungan melalui lewat telepon, berbicara secara langsung, bukan serta-merta
dari telepon satu ke telepon yang kita tuju. Namun itu prosesnya panjang. Kita telepon, kirimkan dari satelit bumi, kita kirimkan dari satelit bumi dikirimkan ke satelit luar angkasa, baru nyampe lagi ke satelit bumi, lalu dikirimkan lagi kepada nomor yang kita tuju atau handphone orang yang kita tuju. Nah, itu adalah sistem kerja satelit untuk sistem komunikasi. Namun satelit sekarang tidak harus untuk berkomunikasi telepon, tetapi satelit bisa menggunakan untuk internet dan yang lainnya. Itu kerjanya satelit sekarang. Intinya begini, sebuah alat teknologi semakin lama semakin diperbarui, semakin lama semakin kinerja semakin bagus. Nah, satelit dulu mungkin untuk komunikasi, namun sekarang sudah berbeda jalur. Contohnya ya dulu telepon dengan handphone. Kalau telepon hanya komunikasi, handphone sekarang sudah lebih canggih lagi. Itu yang maksud dengan teknologi itu semakin lama semakin diperbarui. Guna untuk apa? Untuk menunjang kehidupan manusia selanjutnya. Nah, ini kita tahu bahwa kalian harus tahu ya, ini bulan Juli juga. 9 Juli tahun 1976, di sini ada pukul 6.31 WIB waktu Indonesia Barat, bahwa kita mempunyai satelit pertama kita, yaitu satelit Palapa yang dipunyai oleh Indonesia, yang diberi dengan Palapa A1, diluncurkan dari Cape Canaveral Kennedy Space Center, Florida. Jauh ya, bukan Indonesia, tapi yang meluncurkan adalah negara lain. Kita hanya menumpang dan bisa mengorbit ke angkasa. Kenapa diadakan satelit Palapa? Karena dibangun pada satelit Palapa dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, presiden kedua kita. Karena pada saat itu pemerintah menyadari pentingnya distribusi komunikasi di Indonesia. Karena apa? Indonesia itu negara kepulauan. Kita tidak mempunyai satelit, maka kita tidak akan bisa komunikasi sampai sekarang. Mungkin akan mengirimkan surat, yang dulu alat komunikasi yang kita ketahui adalah surat. Surat kita kirimkan, kalau dulu kita kirimkan hari ini, maka 2 minggu atau 1 minggu sampai 2 minggu kemudian surat itu akan diterima. Itu adalah perihnya zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah diperbarui, itu menggunakan alat canggih atau teknologi. Yang selanjutnya adalah Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik. Mungkin bukan pertama di Asia ya, di sini Asia Tenggara. Asia, Jepang sudah mendahului lah, intinya Cina sama. Cuman untuk Asia mungkin ini adalah Asia Tenggara ya, domestik, yaitu hanya negara Indonesia saja. Selanjutnya adalah proyek pembangunan satelit Palapa A1 yang dapat dilakukan dalam waktu 17 bulan dengan teknologi yang sama dengan satelit Anik dan Westar milik Kanada dan Amerika. Jadi kita dulu menumpang di pesawat ulak-alik Amerika dan Kanada untuk menumpang satelit Palapa ini supaya bisa mengorbit di luar angkasa. Satelit Palapa mulai berfungsi sejak 16 Agustus 1976. Nah, ini kalau sekalian ketahui ya, ini adalah ilmu pengetahuan bahwa satelit untuk alat komunikasi pertama milik Indonesia itu diorbitkan tanggal 9 Juli 1976. Oke, nah ini adalah sistem kerja satelit. Di sini mungkin Bapak ingin menyampaikan kenapa Bapak selebihnya menyampaikan satelit, karena posisinya kalian tahunya hanya kalau kita berkomunikasi hanya handphone ke handphone satu. Ternyata, nah di sini adalah sistem kerja satelit. Televisi juga menggunakan satelit ya. Kita ingin televisi, kita bertelepon. Nah, ini ada misalkan ini adalah telepon ya, telepon satelit indoor. Nah, di dalam ini kita telepon, kita hubungkan, lalu atau misalkan kita bertelepon, kita pancarkan ke satelit, baru dipancarkan lagi, baru nanti satelit terdekat ke penerima, langsung ke stasiun gateway, ya. Lanjut, kalau bahasa sekarang gateway ya, gateway itu yang kita tuju mungkin ya. Nah, lalu diterimalah kepada penerima telepon ya. Ternyata proses sistem kerjanya sangatlah rumit ya.
tapi kenapa 1 detik bisa sampai? Nah, itulah kehebatan teknologi pada zaman sekarang. Oke, selanjutnya, nah ini dipermudah lagi. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris ya, agak repot nih. Ini contohnya satelit tuh. Satelit itu ternyata tidak harus menggunakan komunikasi telepon, bisa televisi, bisa menentukan arah koordinat bagi pesawat dan sebagainya. Nah, ini dari handphone ke sini, ternyata satelit banyak di sini. Lanjut, ini satelit terdekat, baru ini dihubungkan, dikirim ke satelit bumi, baru nanti ke penerima telepon ya. Itu adalah kinerja sistem kerja satelit. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, boleh nanti di kolom komentar Google Classroom. Selebihnya Bapak mohon maaf, hanya menyampaikan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Ternyata peralatan teknologi komunikasi dirangkum bahwa peralatan teknologi informasi dan komunikasi dibedakan. Ada yang peralatan informasi, ada peralatan komunikasi. Oke, kalau ada yang ditanyakan boleh komentar di Google Classroom. Insya Allah nanti kalau misalkan sempat Bapak jawab. Oke, sebelumnya tolong isi absensi, kehadiran, jangan telat. Nanti untuk minggu sekarang mungkin tidak akan dibatas waktu. Untuk minggu selanjutnya akan Bapak kasih batas waktu. Jadi kalau misalkan kalian di luar dari jam tersebut tidak bisa absen, maka dianggap alfa. Oke. Untuk tugas, tidak ada tugas terlebih dahulu. Jadi hanya untuk dicatat, dipahami, disimak, dipahami, dan dicatat. Karena kenapa perlu dicatat? Itu sebagai bahan catatan kalian untuk ulangan harian nanti. Oke. Selanjutnya, nah di sini terakhir kata-kata Bapak. Terima kasih. Tetap stay at home. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.